Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Inka Yunamesti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi dengan NIM 2224210015. Kelas B akan menyelesaikan tugas yaitu membuat video tentang pengenalan teknik laboratorium. Berikut ini videonya. Definisi laboratorium menurut Encarta World English Dictionary tahun 1999 mendefinisikan bahwa laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat bekerja. Pengertian lab secara luas. Konsorium Ilmu Pendidikan dalam Muhammad Amin mengartikan bahwa laboratorium atau studio adalah prasarana, sarana, dan mekanisme kerja yang menunjang secara unik satu atau lebih dari dharma sekolah dan atau madrasah melalui pengalaman langsung dalam membentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat luas. Pengertian lab secara sempit. Laboratorium sering diartikan sebagai suatu ruang atau tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Contoh-contoh laboratorium yang biasa kita kenal itu ada laboratorium biologi, fisika, kimia. Tapi yang sering kita lupakan adalah laboratorium yang berasal dari luar angkasa atau yang biasa dikenal dengan ISS. Jadi ISS ini bertujuan untuk percobaan biologi pada manusia, meteorologi, fisika, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui definisi dan juga contoh laboratorium, kita juga harus mengetahui proses pembelajaran IPA. Proses pembelajaran IPA, sains adalah suatu ilmu empiris, yaitu ilmu yang didasari atas pengamatan dan eksperimen atau percobaan, yaitu menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetisi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Bentuk lab IPA terdiri atas dua, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan lab pendidikan. Lab pendidikan itu biasa didefinisikan sebagai unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03/Januari/2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02 dan Nomor 13/Mei/2010. Sedangkan personil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola laboratorium pendidikan selanjutnya disebut laboratorium, disebut sebagai pranata. Laboratorium pendidikan selanjutnya disebut PLP. Selanjutnya ada tipe-tipe laboratorium. Tipe-tipe laboratorium itu ada 4. Yang pertama, tipe ke-1, laboratorium sebagai ilmu dasar di sekolah. Tipe yang kedua, laboratorium sebagai ilmu dasar di PT. Tipe yang ketiga, laboratorium di bidang keilmuan. Dan yang keempat, laboratorium terpadu. Fungsi-fungsi laboratorium. Yang pertama, pembelajaran. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Fungsi lab berdasarkan dari situ ada 2. Apa saja ya teman-teman? Kita silakan. 1. Laboratorium tradisional. Pandangan tradisional pembelajaran mengajar adalah memberi pelajaran kepada siswa. Ilmu seakan-akan dituangkan ke pikiran siswa. Fungsi-fungsi dari laboratorium tradisional. Yang pertama, di lab dilakukan praktikum. Yang kedua,
Biasanya kegiatan lab yang dilakukan pada jam khusus tidak terintegrasi dengan pelajaran sains. Yang ketiga, kegiatan laboratorium merupakan penerapan teori yang sudah dibahas di dalam kelas. Ciri-cirinya, tata letak perabot cenderung tetap, sukar dipindah-pindahkan. Keunggulan, sekolah tidak perlu menyiapkan perangkat percobaan yang banyak jumlahnya untuk setiap jenis percobaan. Kerugian, siswa tidak langsung bertindak terhadap konsep yang dipelajarinya. Kegiatan lab tidak didasari semangat menemukan atau discover dan bertanya atau inquire. 2. Laboratorium modern. Pandangan modern pembelajaran mengajar adalah membantu siswa dalam belajar. Yang belajar adalah siswa. Siswa sendiri yang membangun atau mengkonstruksi ilmu dari stimulus yang menjadi perhatiannya. Fungsi-fungsi laboratorium modern. Yang pertama, kegiatan di lab merupakan bagian terintegrasi pada kegiatan belajar sains. Yang kedua, setiap belajar sains berupa percobaan atau bukan percobaan, berlangsung di ruang laboratorium. Yang ketiga, percobaan oleh siswa, demonstrasi percobaan oleh guru atau siswa atau bisa juga diskusi. Ciri-cirinya, ruang lab, yaitu bersifat fleksibel. Tata letak perabot dapat diubah-ubah sehingga berbagai jenis kegiatan dapat dilakukan di ruang yang sama. Keuntungan, pelajaran dapat dibuat bervariasi. Kerugiannya, diperlukan jumlah alat dan laboratorium yang lebih banyak. Peranan lab dalam pembelajaran ada beberapa bagian. Yuk teman-teman kita simak apa saja peranan labnya. 1. Laboratorium berperan sebagai penunjang pembelajaran di kelas atau pembuktian teori. 2. Laboratorium berperan sebagai kegiatan pembelajaran utama. 3. Laboratorium sebagai tempat display atau pameran alat peraga. 4. Laboratorium sebagai tempat museum kecil. 5. Laboratorium sebagai perpustakaan IPA dan sumber-sumber belajar IPA. Jenis-jenis laboratorium berdasarkan tujuan dan fungsinya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada laboratorium dasar. Yang kedua, laboratorium pengembangan. Yang ketiga, laboratorium metodologi pelajaran. Dan yang keempat, ada laboratorium penelitian. Ada juga jenis atau tahap laboratorium pada jenjang pendidikan. Yang pertama, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah, laboratorium itu disesuaikan dengan mata pelajarannya. Yang kedua, pada jenjang perguruan tinggi, laboratorium itu disesuaikan dengan cabang ilmunya. Dan yang terakhir, yang biasa kita lihat bahwa laboratorium itu bisa dijadikan sebagai ruang kelas atau disebut juga dengan science laboratory classroom. Desain pada laboratorium itu disesuaikan pada jenis tempatnya. Selanjutnya adalah tata letak laboratorium. Dalam pembangunan, di laboratorium ada beberapa persyaratan. Yang pertama, lokasi. Lokasi harus memperhitungkan arah angin agar tidak terjadi penyebaran gas berbahaya ke daerah permukiman warga. Jauh dari sumber air atau daerah resapan air. Jangan terlalu dekat dengan bangunan lain. Mudah terjangkau sehingga jika ada kebakaran dengan mudah dipadamkan. Yang kedua, tata ruang. Tata ruang terdiri dari ruang utama, persiapan, penyimpanan, ruang gelap, ruang spesimen, dan ruang administratif. Fasilitas-fasilitas di lab itu juga perlu diperhatikan loh teman-teman. Harus adanya penerangan, ada pengayaran juga, ada listrik, ada tempat pembuangan, ada bak cuci, ada mebelware, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peraturan-peraturan di lab. Yang pertama, dilarang makan atau minum. 2. Dilarang merokok. 3. Dilarang meludah. 4. Jangan panik dalam menghadapi bahaya. 5. Dilarang mencoba peralatan laboratorium. 6. Diharuskan menulis label yang lengkap. 7. Dilarang menghisap atau menyedot dengan mulut. 8. Diharuskan memakai baju laboratorium, sarung tangan, gogles. 9. Beberapa peraturan lainnya yang spesifik terutama dalam pemakaian sinar X, sinar laser, atau sinar UV harus dipatuhi. Pada lab juga harus penting loh teman-teman, ada yang namanya anggaran.
Anggaran adalah suatu proses perencanaan yang sistematik yang bertujuan untuk menghemat uang. Nah, anggaran ini dilakukan pada 2-3 bulan. Personal lab perlu dikelola secara baik oleh staf atau personal lab yang bertugas agar lab dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengelola lab terdiri dari koor dan juga bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengembangan lab. Laboran bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan dan alat menjelang praktikum, pengecekan periodik, pemeliharaan, dan penyimpanan alat dan bahan. Selanjutnya adalah inventarisasi. Inventarisasi ini dibuat pada satu buku atau secara komputerisasi. Hal yang diperlukan yaitu adanya kode alat, nama alat, spesifikasi alat atau bahan, sumber pemberi alat dan tahun pengadaannya, tahun penggunaan, jumlah atau kuantitas, kondisi alat, baik atau rusak. Pengelolaan itu didefinisikan sebagai kegiatan merancang kegiatan, mengoperasikan, memelihara, dan merawat peralatan dan bahan, fasilitas dan segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu sehingga mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan laboratorium terdiri dari 5. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengoperasian. Yang ketiga, pemeliharaan atau perawatan. Yang keempat, pengevaluasian. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pengembangan. Setelah kita mengetahui tentang berbagai macam mengenai tentang teknik laboratorium, kita bisa menyimpulkan loh teman-teman bahwa definisi dari laboratorium adalah suatu tempat atau ruang yang berfungsi sebagai penelitian atau pengamatan, bisa dilakukan di ruang terbuka ataupun di ruang tertutup. Oke, mungkin hanya itu saja video tentang pengenalan teknik laboratorium. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.